Sebuah pagi yang tampak biasa di kota kecil West Des Moines, Iowa, berubah menjadi awal dari misteri yang belum terpecahkan selama lebih dari 40 tahun. Johnny Goss, seorang anak lelaki berusia 12 tahun, berangkat mengantar koran seperti biasa. Ia tidak pernah kembali. Dan sejak saat itu, dunia tidak pernah lagi sama bagi keluarganya. Johnny Joseph Goss dikenal sebagai anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ia rajin, berjiwa sosial, dan disukai oleh teman-temannya. Orang tuanya, John dan Noreen Goss, selalu mendukungnya untuk belajar bekerja keras sejak usia dini. Maka dari itu, pekerjaan sebagai pengantar koran adalah kebanggaan kecilnya setiap pagi. Namun, pada pagi hari tanggal 5 September 1982, sesuatu yang ganjil terjadi. Untuk pertama kalinya, Johnny keluar rumah sendirian tanpa membangunkan ayahnya. Keputusan kecil itu, yang tampak tidak penting saat itu, menjadi titik awal hilangnya Johnny. Pukul 6 pagi. Sejumlah saksi melihat Johnny mengambil koran di lokasi distribusi. Mereka juga melihat seorang pria dewasa yang mencurigakan, mengendarai mobil dan sempat berbicara dengan Johnny. Tak lama setelah itu, Johnny lenyap. Gerobak koran dan anjingnya ditemukan, namun Johnny tidak. Laporan hilangnya Johnny langsung disampaikan ke pihak kepolisian oleh orang tuanya. Namun, tanggapan dari aparat saat itu sangat mengecewakan. Mereka menganggap Johnny melarikan diri, dan enggan melakukan pencarian aktif hingga 72 jam berlalu. Merasa sistem hukum tidak memberikan perlindungan yang semestinya, Noreen Goss mengambil langkah sendiri. Ia tidak hanya menyebarkan pamflet, tetapi juga mulai mewawancarai saksi, bekerja sama dengan detektif swasta, dan bahkan mempelajari pola kasus anak hilang lainnya. Kasus Johnny segera menyedot perhatian media nasional. Banyak orang tua mulai mempertanyakan keamanan anak-anak mereka. Noreen tampil di berbagai acara televisi, dengan harapan seseorang, di suatu tempat, melihat anaknya. Pada awal 1990-an, sebuah pengakuan mengejutkan muncul dari seorang pria bernama Paul Bonacci. Ia mengaku pernah menjadi korban dalam jaringan perdagangan anak dan menyatakan bahwa Johnny adalah salah satu anak yang diculik dan dijadikan korban. Bonacci menyebut bahwa Johnny dipaksa hidup dalam pengawasan dan mengalami pelecehan sistematis oleh orang-orang berpengaruh. Ia memberikan deskripsi fisik Johnny dan tanda-tanda khusus yang diyakini cocok. Namun, pihak berwenang tidak pernah mengonfirmasi secara resmi kebenaran kesaksian ini. Pada tahun 1997, Noreen membuat pengakuan yang lebih mengejutkan lagi. Ia menyatakan bahwa Johnny, yang kini telah tumbuh menjadi pria dewasa, datang ke rumahnya pada malam hari, berbicara dengannya selama hampir 2 jam, dan kemudian pergi begitu saja. Menurut Noreen, anak itu meminta agar keberadaannya dirahasiakan demi keselamatannya. Johnny mengaku hidup dalam pelarian dan dalam bahaya besar. Polisi tidak menemukan bukti konkret atas pertemuan ini, dan sebagian masyarakat menganggap pernyataan Noreen hanyalah harapan dari seorang ibu yang putus asa. Pada tahun 2006, Noreen menerima sebuah amplop misterius. Di dalamnya terdapat foto-foto anak laki-laki yang diikat, tampak ketakutan. Salah satu dari anak itu diduga kuat adalah Johnny. Polisi tidak bisa memastikan keasliannya, namun Noreen bersikukuh bahwa itu adalah anaknya. Foto-foto itu memperkuat dugaan bahwa Johnny mungkin menjadi korban jaringan perdagangan anak. Meski demikian, bukti tersebut tetap belum mampu membuka kasus secara resmi. Walaupun Johnny belum ditemukan, kasus ini memberikan warisan besar bagi sistem pelaporan anak hilang di Amerika. Setelah tekanan dari keluarga Goss dan masyarakat, lahirlah berbagai kebijakan baru, termasuk sistem Amber Alert. Johnny juga menjadi salah satu anak pertama yang wajahnya dicetak di karton susu, sebagai bagian dari kampanye nasional untuk menemukan anak-anak yang hilang. Kasus Johnny Goss tidak hanya tentang seorang anak yang hilang. Ini adalah cerita tentang kegigihan seorang ibu, tentang kekecewaan terhadap sistem hukum, dan tentang harapan yang tak pernah padam. Johnny mungkin telah lama menghilang, tetapi namanya terus hidup. Di balik semua kabut misteri, ada satu pertanyaan yang terus bergema. Apa yang sebenarnya terjadi pada Johnny Goss? Terima kasih telah menyaksikan. Jika Anda memiliki pemikiran atau ingin berbagi perspektif, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya yang menggugah kesadaran dan empati kita bersama.